Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu garis singgung persekutuan lingkaran. Jadi di dalam garis singgung persekutuan lingkaran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah garis singgung persekutuan dalam, dan yang kedua adalah garis singgung persekutuan luar. Kita akan coba satu-satu dulu ilustrasinya ya, seperti apa. Kita akan coba atau kita akan mulai dari garis singgung persekutuan dalam. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Jadi kita lihat di sini ada lingkaran yang lebih besar, atau kita bisa sebut dia lingkaran pertama, dan di sini ada lingkaran yang lebih kecil. Jadi untuk garis singgung itu pasti akan ada dua lingkaran yang memiliki ukuran jari-jari atau diameter yang berbeda satu sama lainnya. Nah, di sini kita akan lihat R1 ini artinya adalah jari-jari dari lingkaran yang pertama. Lalu R2 itu adalah jari-jari dari lingkaran yang kedua. Oke. Nah, di antara kita hubungkan ini, nah ini kita tarik garis. Garis merahnya ini itu adalah garis singgungnya. Nah, untuk garis singgung persekutuan dalam, gambarnya seperti ini. Jadi kalian hafalkan bentuknya adalah seperti ini, karena garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar itu berbeda gambarnya. Selain ada jari-jari, selain ada jari-jari yang kedua, selain juga ada garis singgung yang garis merahnya ini, juga ada yang namanya D. D ini adalah jarak antara titik pusat dari lingkaran yang pertama dan titik pusat dari lingkaran yang kedua. Dari sini kita kembangkan rumusnya menjadi D pangkat 2 atau jarak antar titik pusat lingkaran dikurangi R1 ditambah R2 pangkat 2. Jadi kalau ada dalam kurung, artinya jari-jarinya ditambah dulu lalu dipangkatin 2. Oke, nanti kita akan lihat dengan contoh soal supaya lebih jelas lagi. Jadi ini adalah gambar dari garis singgung persekutuan dalam. Gambarnya masuk ke dalam. Nah, bagaimana dengan garis singgung persekutuan luar? Kita akan lihat gambarnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah garis singgung persekutuan luar. Kalau tadi dalam, dia kan masuk ke dalam ini ya, nyilang. Nah, kalau misalnya persekutuan luar, itu garis singgungnya di luar seperti ini. Ini bisa di atas atau bisa di bagian bawah, boleh. Yang jelas garis singgungnya di luar dari lingkaran tersebut. Di sini sama, yang diketahui adalah R1 dan R2, lalu D-nya juga di sini. Ini D-nya di sini ya. Mohon maaf, ini salah. Oke, D itu adalah jaraknya tadi. Dan rumusnya kita lihat di sini, D pangkat 2 dikurangi R1 dikurang R2 pangkat 2. Kalau tadi persekutuan dalam lingkaran itu ditambah jari-jarinya. Nah, kalau garis singgung persekutuan luar, jari-jarinya dikurang. Dan di sini catatannya adalah gini ya. Di sini kan tulisannya R1 dan R2, ya kan? Nah, R1 itu belum tentu adalah lingkaran yang sebelah kiri selalu. Tapi kita gunakan jari-jari yang lebih besar. Karena di sini pengurangan. Karena kalau misalkan dia minus, nanti kalian bingung. Jadi gunakan saja jari-jari yang lebih besar untuk menjadi pengurangnya. Itu tips dari Ibu, supaya tidak ada kebingungan nantinya di depan. Oke, Ibu simpulkan lagi ya. Jadi garis singgung itu ada dua. Yang pertama garis singgung persekutuan dalam, yang kedua adalah garis singgung persekutuan luar. Dari kalau dalam, jari-jarinya ditambah, kalau luar, jari-jarinya dikurang. Oke, itu cara membedakan supaya lebih gampang gitu. Kita akan mulai ke contoh soal saja ya. Ini yang pertama untuk garis singgung. Jadi diketahui panjang jari-jari dari lingkaran yang pertama adalah 13 cm dan panjang jari-jari dari lingkaran yang kedua adalah 4 cm. Diketahui pula bahwa di sini jika jarak antara lingkaran ya dari titik pusat yang satu ke titik pusat yang lain adalah 15 cm, Ibu tulis dulu di sini 15 cm, maka hitunglah panjang garis singgung persekutuan luarnya. Nah, ini yang ditanyakan, AB. Oke, garis singgung AB. Maka penyelesaiannya adalah kita tulis rumusnya dulu supaya kita terbiasa. Akar, kalau tadi rumusnya adalah D pangkat 2 dikurang dalam kurung R1 dikurang R2 pangkat 2. Karena dia garis singgung persekutuan luar.
Jadi di sini dikurang. Maka di sini D-nya kita lihat jaraknya adalah 15 cm. Kita tulis 15 saja, nanti satuannya belakangan kita tulis ya. Lalu R1-nya adalah lihat jari-jari yang terbesar, yaitu 13. Maka di sini 13 dikurang R2-nya adalah 4 pangkat 2. Oke. Nah, di sini kita bisa akarkan dulu. Kita pangkatkan 15-nya. 15 pangkat 2 adalah 225. Sementara 13 dikurang 4 itu adalah 9. 9 dipangkatin 2. Ini biar step by step deh ya. Jadi Ibu tulis 9 dulu. Sama dengan akar 225 dikurang 9 pangkat 2 itu adalah 81. Maka di sini tinggal dikurangin dulu. 225 dikurang 81 hasilnya adalah 144. Akar dari 144 itu adalah 12 cm. Jadi kita dapatkan garis singgung AB-nya adalah 12 cm. Ibu punya tips untuk kalian di sini. Tipsnya itu adalah gini. Ya ini sebenarnya kalau tips itu kalau kalian bisa gunakan akan menjadi cara cepat gitu ya. Tapi kalau misalnya masih belum paham ya coba diulang-ulang lagi videonya. Jadi tipsnya di sini adalah gini. Kalian hafal nggak triple Pythagoras gitu. Jadi triple Pythagoras itu bisa membantu kita mencari garis singgung. Gimana caranya? Jadi kan kalau di triple Pythagoras itu ada A, B, C, ya kan? Dimana C-nya ini adalah sisi miringnya atau sisi terpanjangnya. Nah, kalau di garis singgung C ini dimisalkan dengan jarak antar lingkarannya. Oke, jadi kalau dari contoh soal yang ini C-nya adalah 15. Ya, di sini 15. Lalu A dan B ini bebas, bisa jari-jarinya atau bisa garis singgungnya. Ya. Nah, kita lihat di sini garis singgung persekutuan luar. Diingat bahwa jari-jarinya pasti dikurang. Berarti 13 kita kurangi 4. Kita taruhlah di sini 9. Ya kan? Kalau kalian hafal triple Pythagoras, di sini 9, 15 pasti pasangannya adalah 12. Ya kan? Karena berasal dari 3, 4, 5. Nih, triple Pythagoras. Ini kalau kita kalikan 3, nah, akan dapat 3 kali 3 9, 4 kali 3 12, 5 kali 3 15. Jadi, otomatis di sini hasilnya 12 dan setelah kita hitung menggunakan rumus juga hasilnya adalah 12. Jadi, kalau kalian hafal triple Pythagoras, memudahkan kalian untuk mengerjakan garis singgung. Seperti itu. Itu tips dari Ibu. Kalau kalian masih belum mengerti, masih agak-agak gimana, ulang lagi di beberapa menit sebelumnya. Dari mana sih dapat 12 ini berdasarkan triple Pythagoras tadi. Oke? Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, ini kalau tadi garis singgung persekutuan luar, yang ini adalah garis singgung persekutuan dalam. Jadi kita lihat di sini R1-nya diketahui 6 cm, R2-nya adalah 4 cm. Diketahui pula jarak antar lingkaran adalah 26 cm atau D-nya adalah 26. Maka yang ditanyakan adalah garis singgung persekutuan dalamnya. Oke, ini Ibu tambahin P sama Q deh. Ibu belum nulis di sini. Maka kita bisa cari PQ-nya sama dengan akar D pangkat 2 dikurang R1. Kalau persekutuan dalam berarti ditambah R2 pangkat 2. Maka kita bisa dapatkan di sini D-nya adalah 26. 26 pangkat 2 dikurang R1-nya adalah 6 dan R2-nya adalah 4. Nah, ini kalau kita jumlahkan hasilnya 10 ya. Oke, kita lanjutkan. 26 pangkat 2 itu adalah 676 dikurang 6 ditambah 4 itu 10. 10 pangkat 2 adalah 100. Oke, sekarang kita tinggal kurangkan. 676 dikurangi 100 hasilnya adalah 576. Nah, ini kalau kalian akarkan hasilnya adalah 24 cm. Nah, ini berlaku juga tips yang tadi.
dengan menggunakan triple Pythagoras. Ingat tadi ya, ada A, B, C, sisi terpanjangnya itu adalah jarak antar lingkaran, berarti 26 nilai C-nya. Nah, ini garis singgung persekutuan dalam, berarti jari-jarinya ditambah. Di sini ada 6, ada 4, berarti kalau dijumlah hasilnya adalah 10. 10, 26 itu pasangannya adalah 24. Dari mana dapatnya? Kita ingat pasangan triple Pythagoras 5, 12, 13. Nah ini kalau kita kalikan 2, maka dapat 5 kali 2 10, 12 kali 2 24, dan 13 kali 2 adalah 26. Ini 24, yang kita hitung juga 24. Berarti terbukti cara cepatnya atau tips dari ibu untuk mencari garis singgung persekutuan dalam maupun persekutuan luar. Kita bisa gunakan triple Pythagoras. Baiklah, terima kasih yang sudah menyaksikan video pembelajaran untuk kali ini. Ibu sengaja menjadikan videonya menjadi dua. Yang pertama sudut pusat dan sudut keliling. Yang kedua adalah garis singgung persekutuan karena memang materinya agak lumayan padat. Jadi minggu depan kita akan coba mulai untuk latihan-latihan soal secara live meeting. Kita akan bahas beberapa hal-hal yang sekiranya ya nantinya penting untuk kita bahas sebelum ujian kenaikan kelas. Oke? Bila ada pertanyaan, kalian bisa tanya sama ibu di WA. Itu silahkan deh kalian bertanya. Nanti ibu akan coba menjelaskan dengan video mungkin ya ke kalian. Jangan lupa dicatat materinya. Hari ini tidak ada tugas, hanya menyaksikan video ini, dipelajari sebaik-baiknya supaya minggu depan pada saat kita latihan soal secara live meeting kalian bisa mengerjakannya. Oke? Ya udah, itu aja. Sekian video pembelajaran untuk kali ini. Sehat-sehat buat kalian semuanya. Jaga kesehatan lah pokoknya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.